Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Pada pertemuan kali ini bersama Bu Wahyu kita akan belajar tematik. Anak-anak, namun sebelum memulai pembelajaran pastikan kalian sudah mandi, sarapan, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi yang pertama yaitu mapel PPKN. Anak-anak, seperti yang telah kita tahu bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, berikut contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Ada 8. Antara lain, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati orang yang sedang beribadah, menjenguk teman yang sakit, gotong royong, rela berkorban, menghormati pendapat orang lain, musyawarah mufakat, menggunakan hak pilih di pemilu, dan lain-lain. Selain ada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila, ada juga perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya seperti yang ada di buku kalian halaman 85 ya anak-anak. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekolah, misalnya memilih teman yang hanya kaya saja. Kemudian menyontek, berkelahi, itu tidak mencerminkan nilai Pancasila ya. Kemudian contoh di lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan atau membantah orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, contohnya adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, serta mencuri, menganiaya, atau melakukan kekerasan. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila ya. Materi yang kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun yang akan kita pelajari adalah tentang paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan pokok bahasan. Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok suatu paragraf. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, kita bisa mencarinya berdasarkan letak ya. Jika kalimat utamanya terletak di awal, itu bisa disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian jika di akhir disebut induktif, sedangkan jika terletak di awal dan akhir bisa disebut dengan paragraf deduktif induktif. Jadi anak-anak, langkah sederhana dalam menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Ingat, letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Ambillah inti dari kalimat utama tersebut. Inti dari kalimat utama tersebut itulah yang dinamakan ide pokok. Sekarang mari kita bahas satu persatu jenis paragraf berdasarkan letaknya ya anak-anak. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di kalimat utama yang berada di awal paragraf. Anak-anak, untuk lebih memudahkan kalian dalam mengingat, seperti namanya deduktif, huruf pertamanya kan D. Anggap saja D itu depan. Jadi jika ada ide pokok yang terletak di kalimat utama, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, itu disebut paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu disebut kalimat penjelas atau pengembang ya anak-anak. Kalimat ini digunakan untuk mendukung gagasan utama atau ide pokok.
Berikut sudah ada contohnya ya anak-anak. Contoh dari paragraf deduktif. Silahkan kalian baca. Jika kalian sudah membaca dan memahami, di sini sudah buah garis bawahi untuk ide pokoknya. Ide pokoknya terletak di kalimat awal ya yang ada di depan, yaitu komodo merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi di negara Indonesia. Mengapa ini bisa menjadi ide pokok? Karena kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas atau pengembang yang menjelaskan inti dari kalimat utama atau ide pokok yang ada di kalimat utama di awal tadi. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf di mana ide pokok atau gagasan utamanya terletak di akhir kalimat dalam paragraf ya anak-anak. Ada beberapa ciri, contohnya ada kata hubung seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, kemudian ada dengan demikian. Nah, jika ada kata-kata seperti itu merupakan ciri-ciri dari paragraf induktif. Jadi, ide pokoknya ada di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Nah, di sini ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Meskipun gagasan utama disebut dua kali, bukan berarti berlawanan ya maksud dari kalimat tersebut. Jadi, gagasan utama di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat dalam paragraf. Anak-anak, kalian jangan bingung ya. Gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Jadi ide pokok juga maksudnya sama dengan gagasan utama. Contohnya seperti berikut ini ya anak-anak. Silakan kalian baca. Jika kalian sudah membaca, maka ide pokoknya bisa ditentukan yaitu di kalimat awal dan juga di kalimat akhir. Kenapa Bu Ayu kok bisa seperti itu? Jadi di kalimat awal ini kan hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan kalimat terakhirnya adalah itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Jadi sama intinya, yaitu memiliki karakteristik. Itu yang kalimat awal. Yang kalimat terakhir mempertegas dengan kalimat itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu IPA. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, yaitu di tema 1 subtema 1, kalian sudah mempelajari organ gerak pada hewan. Sekarang kita akan belajar organ gerak atau organ tubuh manusia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang tulang. Silakan kalian buka buku kalian halaman 64. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Untuk lebih mengetahui nama-nama tulang dan juga detail letaknya pada organ tubuh, kalian bisa mengamati buku kalian halaman 64 atau pada video ini ya anak-anak. Jika kalian sudah selesai mengamati, selanjutnya kalian dapat memasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis seperti yang ada di video ini ya anak-anak. Sekarang mari kita bahas alat gerak aktif, yaitu otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Adapun fungsi otot pada manusia, yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua menggerakkan jantung. Ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ada 3 macam otot manusia. Yang pertama otot polos, kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya silahkan kalian baca buku kalian halaman 105 ya. Yang kedua yaitu otot lurik.
Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ciri-cirinya terletak di buku kalian halaman 106 anak-anak, silahkan dibaca. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah anak-anak, memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi pun otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Anak-anak, untuk pendalaman materi silakan kalian kerjakan tugas halaman 68 dan 107 ya. Materi yang keempat yaitu kita akan belajar IPS. Anak-anak, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau, dan setiap pulau pun memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita, atau berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Contohnya, laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung, dan lain-lain. Kenampakan alam terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu kenampakan alam berupa daratan. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, kemudian padang rumput. Yang kedua yaitu kenampakan alam berupa perairan. Contohnya ada sungai, danau, dan laut. Anak-anak, berikut ada contoh dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai yang ada di berbagai pulau seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selain kenampakan alam yang ada di Indonesia, kalian juga harus mengetahui keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis, anak-anak. Adapun ciri iklim tropis adalah memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis, curah hujannya tinggi. Hal ini karena kawasan tersebut benar-benar ada di garis khatulistiwa. Nah, oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan dua musim ya, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Di Indonesia, musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Nah, di sini ada pertanyaan tentang ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan iklim di Indonesia atau iklim musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama yaitu iklim laut, karena iklim laut ini dipengaruhi oleh laut dan lautan. Nah, lautan ini yang ada di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan.
Dengan adanya tingginya penguapan, maka Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sekarang kita memasuki materi yang kelima, yaitu SPDP. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang cerita gambar. Sekarang dilanjutkan tentang cover atau sampul buku. Jadi cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku atau bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Jadi anak-anak, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat dari orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, untuk membuat cover ini kita harus memenuhi unsur-unsur. Ada 7 unsur yang harus kita penuhi untuk memperoleh cover yang baik. Antara lain, 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Jika membuat cover, kita kan harus memperhatikan unsur-unsur cover. Selanjutnya, untuk membuat cover yang baik, kita juga harus memperhatikan desain dari cover yang akan kita buat. Di sini ada 2 macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Contohnya ada di gambar sebelah kiri ya. Yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya, anak-anak silahkan kalian kerjakan tugas 2, yaitu menggambar. Di sini Bu Wahyu menyediakan 3 pilihan. Kalian bisa menggambar salah satu dari pilihan ini ya. Bisa gambar cerita atau gambar cover atau sampul buku. Nah, tentunya dengan ketentuan yang pertama, kalian bisa menggambar sesuai imajinasimu atau karanganmu. Atau misalkan kalian kesusahan, bingung ingin membuat gambar apa, kalian diperbolehkan untuk mencontoh dari buku atau media lain. Yang kedua, berikan judul pada gambarmu. Yang ketiga, warnai seindah mungkin ya, jadi bisa menunjang nilai kalian juga. Dan yang keempat, gambarlah pada buku gambar atau kertas HVS putih atau kertas polos. Anak-anak, alhamdulillah akhirnya kita selesai pada ujung pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran tema 1 subtema 2. Bu Wahyu ingatkan kembali, pada pertemuan kali ini terdapat 2 tugas ya anak-anak. Yang tugas 1 mapel IPA pada halaman 68 dan 107, dan tugas kedua yaitu SPDP, kalian membuat gambar, bisa gambar cerita atau gambar cover. Anak-anak, itulah tadi serangkaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bu Wahyu mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang masih kurang paham, bisa menghubungi Bu Wahyu atau Bun Nila. Sekian dari Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!